Sisi kehidupan Sandi Harun yang tak henti-hentinya jadi sorotan media kalau bukan polemik seputar pernikahan siri Tommy Soeharto atau status ayah kandung Maudy. Belum lama ini salah satu media cetak hiburan memuat pernyataan pengacara Tommy Soeharto Elza Syarif yang intinya membantah adanya pernikahan Tommy dan Sandi. Rupanya berita itu mendapat reaksi dari Rosalin Harun, ibunda Sandi Harun dan Sandi Harun sendiri. Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali dengan Gospot. Saya Cahaya akan menghantarkan gosip-gosip serta berita-berita pilihan dari kalangan selebritis untuk Anda. Tak ada yang ditambahi, tak ada yang dikurangi, dan tak ada yang memanas-manasi. Bersama Gospot, Anda tidak perlu was-was ketinggalan berita. Dan pemirsa, inilah sajian segar dari meja redaksi Gospot untuk Anda yang haus akan berita-berita dari dunia selebriti. Sandi Harun dan ibundanya mengungkap bukti-bukti pernikahan Tommy Soeharto dan Sandi. Seperti apa antusiasme para nominator Panasonic Award 2006? Kemarin sidang pertama gugatan cerai Titi DJ terhadap Andy digelar di Pengadilan Agama Tiga Raksa. Citra Yunita membantah tudingan Dewi soal surat nikah dan cincin kawin Citra Saiful yang dikirim kepada Dewi. Indy Barens membuka cerita tentang ibu asal Jambi yang membuka sanggar senam di daerahnya. Pinkan Mambo merombak total image-nya menjadi lebih cewek banget. Pemirsa menanggapi pernyataan Elza Syarif, pengacara Tommy Soeharto, di salah satu media yang mempertanyakan kebenaran pernikahan Tommy dan Sandi. Kemarin Sandi dan ibunya mementahkan pernyataan Elza. Sandi dan ibunya membawa bukti-bukti yang mencengangkan. Bukti-bukti tersebut seakan memperkuat bahwa Sandi pernah menikah dengan Tommy. Ingin tahu bukti yang dibawa Sandi? Pemirsa, berikut liputannya. Engkau itu. Sisi kehidupan Sandi Harun yang tak henti-hentinya jadi sorotan media kalau bukan polemik seputar pernikahan siri Tommy Soeharto atau status ayah kandung Maudy. Belum lama ini salah satu media cetak hiburan memuat pernyataan pengacara Tommy Soeharto Elza Syarif yang intinya membantah adanya pernikahan Tommy dan Sandi. Rupanya berita itu mendapat reaksi dari Rosalin Harun, ibunda Sandi Harun dan Sandi Harun sendiri. Lewat surat yang ditujukan kepada Elza Syarif, ibunda Sandi menguatkan bukti bahwa pernikahan Sandi dan Tommy memang benar adanya. Namaku Ibu Rosalin, ibu kandung Sandi Harun. Saya di sini untuk menjawab pernyataan Elza Syarif selaku kuasa hukum Tommy Soeharto yang dimuat di tabloid CR hari Rabu tanggal 8 sampai 14 November 2006 halaman 4. Bantahan bahwa tidak ada pernikahan antara klien Anda dengan Sandi Harun. Saya tegaskan di sini bahwa ada pernikahan antara klien Anda dengan Sandi Harun secara agama Islam pada tanggal 28 November 2002. Bagaimana saya begitu yakin? Karena klien Anda telah menghubungi saya via telepon untuk melamar Sandi dan ia juga minta doa restu dari saya. Enggak, saya bilang no comment. Saya no comment, nggak ada tanggapan dari Mas Tommy, ya saya mau kasih tanggapan apa? Sah-sah saja Elza bersikap no comment. Namun bukti pernikahan yang diabadikan lewat foto dan video ini semakin mempertegas Sandi dan Tommy telah menikah secara agama yang diadakan di LP Nusa Kambangan. Awalnya ibunda Sandi tidak merestui pernikahan ini. Pernikahan itu telah memenuhi persyaratan secara Islam. Ada lamaran, ada mempelai laki-laki dan wanita, ada wali dari keturunan langsung ayah kandung pihak wanita, yaitu kakaknya yang beragama Islam, ada saksi dari pihak laki-laki dan wanita, ada mahar, dan ada seorang kiai menikahkan mereka. Perceraian klien Anda dengan Sandi Harun diberitahukan juga pada saya via telepon oleh klien Anda sendiri memberi talak 1 kepada Sandi Harun. Itu yang tidak Anda ketahui kan? Kalau Mas Tommy dari awal sudah tidak menanggapi apa-apa.
Jadi saya nggak perlu, kecuali kalau Mas Tommy memang memerlukan saya untuk beri upaya hukum atau apa, baru saya jalani. Kalau Mas Tommy diam aja ya saya diam juga. Semua bukti mencengangkan ini dibawa oleh Sandy dan ibunya. Saat melihat foto ini semakin jelas siapa sebenarnya ayah dari Maudy. Sandi Harun tidak menuntut klien Anda, hanya ingin memberi kesempatan terakhir kepada klien Anda untuk mau mengakui darah dagingnya sendiri, karena Sandi yakin bahwa benih yang diberi kehidupan oleh Tuhan adalah benih klien Anda. Itu bisa dibuktikan dengan tes DNA. Jadi saya tegaskan di sini juga bahwa anak saya, Sandi Harun, tidak GR, tidak mencari sensasi, tidak memfitnah dan bohong, tetapi hanya mengemukakan kebenaran at any cost. Itu yang membuat level Sandi Harun lebih tinggi. Dan mengenai status cucuku, biarlah dia adalah anak Regina Ursula Sandy. Dan kami akan akte kelahirannya melalui proses pengadilan negeri menurut hukum negara yang berlaku. Pada kesempatan ini juga dibacakan surat Sandy Harun kepada para wartawan, Elza Syarif dan Evodia, teman curhatnya. Saat surat yang ditujukan kepada Evodia dibacakan seputar pertobatan dirinya dan nasib Maudy, air mata Sandy berderai membasahi pipinya. Tak lupa aku ucapkan terima kasih kepada Bapak Iswandi, suami dari Ibu Evodia, atas dorongan moralnya dan mau mengadopsi Maudy. Sekali lagi, terima kasih dari ibuku, dan aku salam cinta untuk kalian berdua. Oh, hampir lupa, ciumku untuk Monik. With love, Sandy Harun. Yang mereka benci bukan Sandy Harunnya, tetapi membenci apa yang saya lakukan, membuka aib diri sendiri tentang anak. 100% saya setuju dengan teman-teman wartawan sekalian. Itulah buah si malakama buat saya. Saya diam salah, saya bicara salah. Jadi saya pilih saya yang bicara dulu, yang membuka aib dulu, daripada mantan saya yang membuka aib saya. Demikianlah Sandy mengungkapkan masa lalunya tidak bertujuan untuk memojokkan salah satu pihak, namun sebatas reaksi keberatan atas pernyataan Elza. Dengan demikian, Sandy menutup semua polemik seputar kisah masa lalunya dengan Tommy Soeharto. Mengenai permasalahan Maudy, ibu saya datang hari ini untuk berbicara kepada teman-teman dan memberi jawaban putusan mengenai diri saya dan Maudy. Untuk kehidupan tidak lagi pertanyaan seputar bapaknya Maudy. Saya dan ibu saya akan menutup cerita itu hari ini. Dan kalau katanya Sandi mau menghentikan semua pemberitaannya, saya hanya mengucapkan alhamdulillah. Pemirsa, kemarin sidang pertama gugatan cerai Titi DJ terhadap Andy digelar di Pengadilan Agama Tiga Raksa. Keduanya tetap memilih bercerai meski hakim berusaha mendamaikan. Pemirsa, 6 hari lagi tepatnya tanggal 1 Desember mendatang, malam penganugerahan Panasonic Award ke-10 akan disiarkan secara langsung oleh RCTI. Panasonic Award adalah satu-satunya ajang penghargaan bagi karya cipta insan pertelevisian Indonesia. Anjasmara, Nirina Zubir, Indi Barens, Daniel Mananta, dan Indra Bekti adalah sebagian artis yang masuk nominasi. Nah pemirsa, inilah berita selengkapnya. Ajang bergengsi Panasonic Awards ke-10 tahun 2006 akan dilangsungkan. Kemarin konferensi pers Panasonic Awards sudah dilaksanakan. Sederet nominator penghargaan yang diperuntukkan bagi insan pertelevisian Indonesia ini sudah dimunculkan untuk kemudian dipilih oleh pemirsa. Di antara mereka seperti Anjasmara, peraih Panasonic Award 4 kali berturut-turut, kembali dinominasikan sebagai aktor terbaik. Tukul Arwana, nominator pelawak.
Indy Barons 2 kali meraih Panasonic Award sebagai presenter talk show terfavorit, sekarang jadi nominator presenter talk show. Indra Bekti menyabut 2 nominasi sekaligus, yaitu presenter musik variety show dan talk show. Daniel Mananta jadi nominator presenter